Jadi pemirsa, siap tidak siap, kenaikan PPN menjadi 12% kini menjadi perhatian kita semua karena muncul ragam respons di masyarakat. Apalagi barang-barang yang terkena PPN juga langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sebut tas, pakaian, sepatu, kemudian alat elektronik, produk kecantikan, termasuk juga jasa layanan streaming musik dan juga film. Diskusi publik soal PPN 12 ini belakangan mengerucut soal sebenarnya PPN ini naiknya dari 11 ke 12 ini memang benar hanya naik 1% saja atau dibalik itu justru naiknya 9%. Kami akan coba membahasnya pemirsa dari dua sisi. Dari sisi hitung-hitungan warganet yang beredar dan juga dari versi penjelasan dari pemerintah. Kami mulai dari warganet dulu. Jadi warganet ramai saling membagikan video hitung-hitungan PPN 12% versi selebgram Jeremy Pauline yang menjelaskan kenaikan pajak ini sebenarnya 9%. Misal, ini kita tampilkan ya pemirsa di belakang saya. Kalau bisa kita zoom di sini, misal harga barang Rp100.000, terus pajaknya 11%, artinya pajak yang harus dibayarkan Rp11.000. Nah, kalau pajak 12%, maka pajaknya adalah Rp12.000. Naiknya nambah 1.000 atau 1.000 begitu ya. Kalau dilihat dari harga total, kenaikannya memang 1.000, yakni 1%. Namun sebenarnya ini berubah, yang berubah adalah pajaknya, sementara harga barangnya tetap. Jadi kalau mau dihitung atau menghitung pajak harus fokus pada pajaknya. Jadi menurut Jeremy Pauline, berarti kita akan hitung 1.000 atau 1.000 ini berapa persen dari Rp11.000 ke Rp12.000. Jadi 1.000 dibagi 11.000 dikali 100%, yang kalau dihitung sekitar 9,09% atau dibulatkan menjadi 9%. Ini diperoleh pemirsa 9,9% awalnya atau angkanya berasal dari sini. Ini ya, jadi Jeremy Pauline menyimpulkan jika pajak memang naik 1%, tetapi nominal pajak yang harus dibayarkan adalah naik 9%. Kemudian videonya menyebar luas. Jadi ini cukup memberikan pandangan yang berbeda di masyarakat. Sekarang kita balik, kita lihat penjelasan dari pemerintah. Ini dia. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya akan ada tambahan harga sebesar 0,9%. Ini terhadap barang dan juga jasa. Hitung-hitungannya seperti ini pemirsa. Jadi harga minuman bersoda misalnya ya, kita ambil harganya Rp7.000 saat dikenakan PPN 11%, jadinya adalah Rp7.770. Kalau kena 12% berarti naik jadi Rp7.840. Ini kita gambarkan di sebelah sini. Nah, selisih harga barang setelah dikenakan PPN 12% dibandingkan saat dikenakan 11%. Kemudian dibagi harga saat dikenakan PPN 11%, lalu dikalikan 100. Maka dapatlah angka, ini dia pemirsa, 0,9%. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kita sudah melihat dari dua penjelasan, mana nih yang lebih masuk akal dari dua hitungan tadi? Versi Jeremy Pauline dan juga warganet atau versi pemerintah? Saya akan ajak Anda untuk melihat sorotan lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar kalau top up dompet digital dan bayar pakai kris akan kena PPN 12% juga? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menyebutkan bahwa transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini dikenai PPN. Dwi menjelaskan PPN 12% akan dikenakan ke konsumen pengguna jasa layanan uang elektronik atau dompet digital, nilai uang yang diisi atau top up, nilai saldo, atau transaksi jual beli. Artinya, ketika PPN naik menjadi 12%, tarif tersebut juga berlaku untuk transaksi uang elektronik dan dompet digital. Itu hitungannya seperti ini, pemirsa. Jadi, misal saya mengisi ulang atau top up, itu adalah uang elektronik sebesar Rp1 juta, biaya top up-nya kemudian sebesar Rp1.500. Yang jadi dasar pengenaan pajak adalah biaya top up-nya ini. Jadi saat PPN masih 11%, berarti 11% kali Rp1.500 adalah sekitar Rp165. Maka yang harus dibayarkan adalah Rp1.665. Dengan kenaikan PPN 12% misalnya pemirsa, dengan tarif tadi Rp1.500 adalah menjadi Rp180. Maka yang harus dibayarkan adalah Rp1.680. Jadi kenaikan PPN sebesar 1% atau Rp15. Terus kalau pakai kris bagaimana? Begitu pertanyaan selanjutnya ya. DJP Kemenku menerangkan transaksi melalui kris merupakan bagian dari jasa sistem pembayaran. Merchant atau penjual yang akan terhutang PPN atas jasa sistem pembayaran ini. Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate atau istilahnya adalah MDR atau MDR yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant. MDR ini merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh merchant sehingga tidak diperbolehkan untuk dibebankan kepada konsumen yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga produk atau layanan. Jadi, atau sehingga jumlah pembayaran oleh pembeli ini tidak berbeda baik menggunakan kris maupun cara pembayaran lainnya. Menteri Koordinator
Perekonomian Airlangga Hartarto ini juga bilang pemirsa bahwa sudah dijelaskan Kris dan E-Money ini tidak dikenai PPN 12%. Kita lanjutkan ya. Anggota DPR fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka sempat meminta pemerintahan Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12% ini. Rieke berharap hal ini menjadi kado tahun baru bagi rakyat Indonesia. Rieke bilang seperti ini pemirsa. Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna kali ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Kemudian, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Novita Wijayanti, merespons pernyataan PDIP tadi. Mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% yang akan ditetapkan atau diterapkan di Januari nanti, ini berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau singkatannya adalah HPP yang disahkan pada tahun 2021. Novita mengatakan Undang-Undang Akuo merupakan produk kolektif antara pemerintah yang dikuasai PDIP dengan legislatif ketika itu. Jadi di mana salah satu poin pentingnya mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Novita bilang pemirsa, yang sejatinya justru mereka yang mengusulkan dan memutuskan. Sekarang seolah-olah melempar kesalahan kepada Pak Prabowo di mana Pak Prabowo baru menjadi presiden 2 bulan. Jadi pemirsa balik awal, pertanyaannya siap tidak siap 12% ada di depan mata. Ya, jadi harapan kita kalau memang nanti benaran ini kenaikan PPN-nya akan diterapkan sebagai bentuk penyelamatan ekonomi, baiknya kita juga berharap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat juga ikut baik begitu ya. Nah, sudah bergabung bersama kami pemirsa pengamat kebijakan publik ada Alamsyah Saragih. Pak Alamsyah, selamat siang. Selamat siang, Anggi. Oke, ini pembicaraan jadi kemana-mana ya, banyak versi ya, banyak apa sorotan-sorotan yang mengikuti. Jadi gini deh, jadi kalau misalnya 0,9 dan 9,0 ini, Pak Alamsyah, ini apa dampak masing-masingnya? Kalau dampak sih sama aja ya, menurut saya sebetulnya itu kan perbedaan itu tidak ada yang salah, karena masing-masing menggunakan asumsi yang berbeda. Jeremy Powell itu mau melihat berapa besar kenaikan pajak dibandingkan dengan pembayaran pajak sebelumnya. Jadi wajar kalau kemudian keluar angka 9% kira-kira. Itu hukum matematik biasa saja menurut saya, sederhana. Jadi kalau kasarnya kita bisa bilang ya kenaikan itu adalah 1/11 karena nambah jadi 12% kan sekarang. Maka keluar angka 9%. Tapi kalau Dirjen Pajak yang ingin melihatnya dari berapa dibandingkan harga sebelumnya, harga barang ini bukan pajak yang dibayarkan, harga barang. Ya kalau dengan harga barang secara matematik juga akan keluar angka ya kira-kira 0,9% dari kenaikan. Rumus matematiknya sederhana. Kenaikan setelah 12% dengan pada saat 11% selisihnya berapa dibandingkan dengan harga barang awal yang nggak berubah itu ya 0,9%. Dua-duanya benar, konteksnya yang berbeda karena kalimatnya tidak pernah dituntaskan pada saat membahas. Menurut saya begitu, Anggi. Kalau Pak Alamsyah, itu yang mau saya tanya berikutnya. Jadi sebenarnya ini kesalahan memang misleading informasi sehingga tak multitafsir atau bagaimana, Pak Alamsyah? Ya, menurut saya justru netizen ini kan berproses ya, tidak tuntas dalam menyampaikan ke publik. Baik Jeremy maupun dari Ditjen Pajak, sehingga publik menjadi multitafsir macam-macam. Ada yang membayangkan wah harga akan naik 9%, ada yang bilang enggak cuma 0,9%. Belum lagi nanti perguruan tinggi yang menghitung bahwa inflasi bisa naik 1,34% dan lain sebagainya. Sementara dalam kalkulasi biasanya nggak jauh, cuma 0,4% gitu. Itu polemik-polemik itu jadi panjang karena memang tidak pernah dijelaskan secara utuh. Jadi menurut saya tidak ada yang salah. Jeremy itu mau melihat berapa sih kenaikan pajak dibandingkan pajak sebelumnya ya, pembayaran pajak. Memang segitu. Tapi kalau berapa terhadap harga barang sebelumnya ya Dirjen Pajak juga benar 0,9%. So what gitu ya. Kalau keseluruhan, kalau nanti khawatir dampak terhadap inflasi, hasil perhitungan dengan komputasional itu biasanya tidak jauh dari 0,4% lah inflasi kita naik, bahkan ada yang lebih rendah lagi gitu ya. Itu yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Sehingga menurut saya hari ini DPR tergiring karena juga ketidakpahaman. Benar yang dibilang Dedi tadi bahwa
dulu ini mungkin dibikin 12% itu lebih karena menganggap bahwa situasi ekonomi tidak seperti sekarang. Tapi pun sebetulnya kalau dikenakan menurut saya kecil dampaknya gitu ya terhadap inflasi. Kalau inflasi ukurannya, tapi yang kita harus hati-hati, Anggi, hari ini laju pertumbuhan konsumsi kita turun, bahkan triwulan ketiga 2024 ini negatif. Ini pertama kali nih negatif. Jadi daya beli masyarakat itu memang sedang terpukul gitu ya. Inflasi, maaf ya kalau ada suara Ya, tambahan di sini kena ya, kebetulan silakan. sedang azan. Jadi kalau kita perhatikan dengan apa namanya, dengan situasi inflasi yang kemarin di 2024 ini bahkan terjadi deflasi, itu memang ekonomi sedang slow down. Sehingga yang paling berbahaya sebetulnya ini jarang dibicarakan di publik justru adalah pengusaha-pengusaha retail yang biasa main dengan margin keuntungan bersihnya itu kira-kira 3% dari total penjualan. Jadi kalau dipotong lagi 1% sementara omset sedang tidak tumbuh, mereka akan bisa kehilangan sepertiga dari net profitnya. Nah itu bisa menyebabkan barang-barang menumpuk di gudang, semakin turun ekonomi kita, bahkan mungkin bisa terjadi rasionalisasi terhadap pegawai. Ini yang harus dibahas oleh DPR seharusnya. Sehingga alasan-alasan untuk menurunkan atau menunda kebijakan atau mengkaji ulang itu mendidik publik untuk paham ada bahaya lain yang lebih penting Baik. ketimbang sekedar Substansinya naik jadi turun dimengerti harga. publik begitu ya, Pak Alamsyah ya, bukan tuding-tudingan berkenaan Ya, dengan si inisiator begitu. betul, Pak Pak betul, Alamsyah, ya, betul kira-kira. Pak Alamsyah, berarti begini, Iya. ini kan perdebatannya terus terjadi, tapi 2025 sebentar lagi dan akan diterapkan juga ini 12% begitu kan ya. Jadi kita Ya. bisa terima atau tidak alasan pemerintah bahwa dengan kenaikan ini untuk menstabilkan ekonomi negara? Ya, kalau saya sih menyarankan kaji dulu dampaknya ke sektor-sektor yang masif ya, yang net profit marginnya tipis. Retail-retail kita ini sudah banyak yang gulung tikar gitu, ya, walaupun bukan cuma karena PPN penyebabnya. Ya, Bayangkan kalau dipotong lagi 1%, kenapa kok dipotong 1%? Karena omset mereka nggak naik. Nanti barang-barang menumpuk, lama-kelamaan kemudian terpaksa mengurangi jumlah pekerja dan itu menambah buruh. Itu yang jauh lebih penting dibahas sebelum diputuskan apakah akan tetap dikenakan kenaikan menjadi 12% ini atau ditunda dulu gitu ya. Karena kan situasi kita sekarang berbeda. Nah, menurut saya itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah, betulkah akan punya dampak seperti itu? Sehingga kalau cuma sekedar berapa dampaknya ke inflasi kecil lah, cuma 0,4%. Yang saya khawatirkan itu terjadi tekanan terhadap roda bisnis, terutama di sektor distribusi, logistik, dan retail. Yang sektor jasa ini paling banyak juga menyerap tenaga kerja kita. Bahaya loh, oke. Andi. Itu yang pesan saya. Kaji secepat mungkin. Banyak orang pintar, cuma 2 minggu bisa itu. Nggak perlu lama-lama, sehingga nanti Januari bisa diputuskan dengan baik oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Baik, Pak Alamsyah, berarti menurut Anda selama ini kajiannya juga belum maksimal, belum disampaikan dengan baik ke masyarakat sehingga semuanya jadinya bingung begitu. Iya, misleading di mana-mana. Jadi tapi satu sisi saya apresiasi ya publik punya perhatian cukup besar. Tapi sebetulnya di balik ini, Anggi, kalau kita mau belajar, ini sebetulnya adalah ungkapan atas ketidakpuasan publik terhadap situasi ekonomi. Nah, itu yang harus didalami gitu ya. Ngapain juga politisi bertengkar, saling lempar tanggung jawab gitu, nggak ada gunanya juga. Toh ini dulu dibikin dalam kondisi yang di luar kondisi seperti sekarang kebijakan ini. Saran saya, kaji dengan dalam, terutama dampaknya terhadap kemungkinan PHK akibat beberapa perusahaan mengalami beban. Kalau tidak terlalu signifikan, ada mitigasinya mitigasinya dijalankan, kebijakan bisa dijalankan. Tapi kalau mitigasinya pun dianggap tidak bagus, nanti lebih baik ditunda. Sesederhana itu, Anggi. Baik, baik. Pak Alamsyah, satu hal lagi, berarti kalau misalnya yang terjadi nanti, apakah masyarakat akan membayar lebih mahal atau perusahaan nanti akan menaikkan harga dengan penerapan PPN-nya? Ya, perusahaan pasti menaikkan harga, masyarakat pasti agak tertekan. Kenapa saya bilang tertekan? Karena naik 1% itu ya tentu harus dikompensasi dan mengeluarkan tabungan ya, walaupun untuk barang-barang tertentu. Dan hari ini, Anggi, saya ingatkan jumlah penabung dengan nominal 100 juta ke bawah
itu rata-rata per rekening tinggal 1,86 juta, menurun dari tahun 2022 yang masih mencapai 2,6 juta, sekarang tinggal 1,8 juta. Artinya memang masyarakat ini 98% itu memang sedang dalam kondisi tekanan. Jadi menurut saya kasih tahu bahwa kalau toh kami naikkan pajak, sebetulnya dampaknya tidak terlalu besar, tapi yang paling bahaya adalah kalau retail-retail itu mengalami beban, dia akan membuang tenaga kerjanya dan akan menyebabkan jumlah orang yang suffer seperti tadi, yang tabungan makin hari makin tipis tadi makin banyak. Oke. Itu yang bahaya. Itu, Anggi. Baik, Pak Alamsyah, berarti sekali lagi kita harapkan pemerintah punya komunikasi yang lebih baik begitu ya berkenaan dengan kenaikan ini, dampaknya seperti apa dan solusinya seperti apa begitu ya Pak Alamsyah ya. Pak Alamsyah, terima kasih atas perspektif Anda di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.